Anda akan mengabaikan perkembangan Anda sendiri. Seiring waktu, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak memiliki apa-apa selain hal-hal asing. Qin Chen mengangguk, "Ya, Ibu. Bergantung pada benda asing." Meskipun dia selalu mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak bergantung pada benda asing, berkali-kali beberapa kebiasaan buruk dibudidayakan tanpa disadari. Ini yang paling menakutkan. Seperti pedang di hadapan ibuku, apakah kamu memahaminya? Kata Qin Yueqi. Sepertinya mengerti, sepertinya tidak ada. Qin Chen mengerutkan kening. Pedang yang digunakan ibunya dulu sangat sederhana, tapi sangat kuat. Tidak ada aturan teror khusus, tapi sepertinya bisa memotong segalanya di alam semesta. Faktanya, Kendo seperti menjadi manusia. Qin Yueqi berkata, banyak kekuatan duniawi, jika mereka ingin menjadi kuat, mereka harus berkeliling dunia, melakukan perjalanan melalui ribuan gunung dan sungai, telah melihat dunia, merasakan kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian sebelum mereka bisa mendapatkan pencerahan. Dalam seni bela diri, mereka telah membuat kemajuan pesat dalam beberapa aspek. Ada pemahaman baru, aturannya sama, aturan langit dan bumi lahir untuk pergerakan dunia, dan hukum tertinggi alam semesta juga sama. Jika kau berpegang pada berbagai jurus pedang, berbagai aturan, dan berbagai kekuatan, kau akan menuruti keterbatasanmu dan tidak bisa keluar. Menurutmu apa tujuan dari gerakan pedang itu? Tanya Qin Yueqi. Tujuan dari gerakan pedang. Qin Chen bergumam. Bunuh musuh. Qin Yueqi berkata, pedang itu untuk membunuh musuh. Selama Anda tulus, selama Anda bergerak menuju tujuan ini, prosesnya tidak penting. Qin Chen terdiam. Tiba-tiba saya merasa bahwa apa yang dikatakan ibu saya masuk akal. Pada saat ini, medan perang dari 10.000 ras ini bergetar hebat, dan aura mengerikan bertahan dan ditekan di langit, seolah-olah Tiangong sangat marah dan hendak merobek dunia kecil Qin Yueqi. Leluhur iblis abis. Qin Yueqi tiba-tiba menatap ke langit, matanya dingin. Di langit, ada raungan dan tatapan mengerikan. Cener, ibu pergi. Qin Yueqi menunduk dan berkata, membelai wajah Qin Chen. Ibu? Qin Chen tertegun. Qin Yueqi tersenyum pahit, Cener, jangan salahkan ibu, ibu datang ke sini hanya sebagai tiruan. Setelah membunuh iblis Tianzun dan orang lain, tidak mungkin mempertahankannya terlalu lama. Cepat atau lambat, itu akan menghilang. Ini hanya tiruan dari ibu. Qin Chen berubah warna. Hong Huang Zulong terkejut, tidak heran ada yang salah dengan nafas nyonya. Ternyata itu hanya tiruan. Ibu, di mana tubuhmu? Anakmu akan menemukanmu. Cener, jangan datang padaku, tempat ibumu berada, bukanlah sesuatu yang bisa kamu datangi sekarang. Jika kamu datang, kamu akan mati. Jangan khawatir, ibu dan ayahmu baik-baik saja, aku tahu kamu memiliki banyak keraguan di hatimu. Cener, ibu berharap kamu bisa tumbuh sehat dan bahagia, tapi hidup Anda ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Suara Qin Yueqi turun, dan cahaya di tubuhnya berangsur-angsur meredup. Ingat, Human Race Xiao Yao Supreme bisa dipercaya. Ketika cukup, dia akan memberitahumu sesuatu. Qin Yueqi mendongak. Di dalam tubuh, nafas yang sangat besar naik, dan seluruh orang berubah menjadi pedang tajam, langsung naik ke langit, menebas ke langit tak berujung di atas medan perang 10.000 ras. Melihat dunia kecil ini, itu langsung hancur, dan Qin Yueqi berubah menjadi kehampaan cahaya pedang, menebas tepat di atas cakrawala yang tak terbatas. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat langit berbintang yang luas dari medan pertempuran 10.000 ras, sepasang mata dingin terbuka, menatap ke bawah dengan kekuatan sihir yang tak ada habisnya. Itu adalah leluhur iblis abis. Nenek moyang iblis abis, di sungai panjang bertahun-tahun, kamu pernah ingin menghentikanku. Kali ini, Anda juga menjadi musuh pemblokiran. Qin Yueqi minum dengan dingin, dengan suara dingin, seperti peri terbang dari langit, memotong dengan keras, membuat takjub langit abadi. Hah? Apakah itu kamu? Nenek moyang iblis abisal mendengus dingin,
Aku tahu kamu seharusnya dibunuh sejak awal. Anda telah membunuh murid saya dari ras iblis. Di atas langit yang tak berujung, telapak tangan yang luas membentuk tangan magis yang menakutkan, seolah bisa membalikkan dunia. Bintang-bintang tak berujung berputar di telapak tangan ini dan menelan segalanya. Orang melihat kekuatan telapak tangan iblis menelan langit, dan kegelapan tak berujung menelan cahaya pedang seperti matahari ini, seperti lilin redup yang ditelan oleh kegelapan tak berujung, dan tidak ada kejutan dalam kegelapan. Meskipun itu hanya tiruan ibunya, hati Qin Chen penuh dengan kemarahan dan kesedihan ketika dia melihat ibunya ditangkap oleh leluhur iblis abis. Ini adalah nenek moyang dari ras iblis saat ini. Dia berani mengambil tindakan terhadap nyonya. Dia berani dan melanggar hukum. Ketika leluhur melanjutkan kultivasinya, dia harus diajari dengan keras untuk menghilangkan kebenciannya. Kata leluhur sungai darah dengan marah. Nyonya sangat kuat, dia tidak akan dimusnahkan dengan mudahkan. Hong Huang Zulong mengerutkan kening. Suaranya baru saja jatuh, menggelegar, dan tiba-tiba, di atas tangan kekuatan sihir gelap, berguling dengan keras, semburan ledakan terus terdengar di dalamnya, dan kemudian, dalam kegelapan yang tak berujung, cahaya pedang yang tajam menyala. Ibu, Qin Chen sangat bersemangat. Cahaya pedang menembus langit dalam sekejap, dan langsung menembus tangan kekuatan sihir gelap ini, tenggelam dalam kegelapan tak berujung, dan tiba-tiba raungan marah keluar dari kegelapan tak berujung. Itu adalah raungan leluhur iblis abis. Cener, samar-samar, Qin Chen melihat sosok ilusi Qin Yuechi muncul dalam suasana kacau di atas langit yang tak berujung. Dia meliriknya di langit berbintang dan menghilang dengan keras. Qin Chen mengangkat tangannya, dan langsung mengumpulkan sisa asal dan kekuatan iblis Tianzun dan 5 pusat kekuatan klan iblis besar ke dalam semesta Good Fortune Jadedis. Seluruh sosok itu bergetar dan menghilang tiba-tiba. Nenek moyang iblis abisal tampak sedikit malu saat ini, tubuhnya melonjak dengan energi jahat, tetapi segera, energi jahat yang tak berujung menutupi dirinya, dan nafas tubuhnya dipulihkan. Huff, wanita sialan itu. Nenek moyang iblis abis menjadi sedikit marah. Hahaha, leluhur Yuanmo, kenapa, kamu masih ingin bertarung? Xiao Yao Supreme mencibir dan berkata, jika Anda melakukan sesuatu di medan perang 10.000 ras, saya tidak keberatan membuka sepenuhnya medan perang 10.000 ras. Kalian ras iblis belum siapkan. Xiao Yao Supreme, jangan bangga, hal-hal hari ini tidak akan begitu baik. Apakah menurutmu kamu bisa melindungi anak ini selamanya? Leluhur Yuanmo mencibir, matanya berkilat, seolah memikirkan sesuatu, menunjukkan perasaan suram cahaya. Anak ini, cepat atau lambat, dia akan melemparkan dirinya ke jaring. Tubuh bergetar, leluhur iblis abis menghilang seketika, dan energi iblis yang mengepul mundur ke dalam kehampaan yang tak berujung, menghilang. Melihat leluhur Yuanmo menghilang, Xiao Yao Supreme menghela nafas lega. Jika tidak perlu, dia tidak ingin terus bertarung dengan leluhur Yuanmo. Dia tidak bisa memahami kekuatan leluhur Yuanmo. Apa yang terungkap sebelumnya hanyalah sebuah kegagalan. Pada level mereka, jika bukan karena hidup dan mati, tidak akan mungkin untuk mengungkapkan kekuatan penuh mereka. Anak muda, orang yang telah memberimu begitu banyak perhatian dan cinta, aku juga ingin tahu apa yang akan terjadi dengan masa depanmu. Saya menantikan hari ketika Anda bisa berdiri di depan saya. Xiao Yao Supreme bergumam, dengan keras, sosoknya bergetar, menghilang. Setelah leluhur Yuanmo dan Xiao Yao Supreme pergi, seluruh medan pertempuran 10.000 ras langsung sunyi. Sejak saat itu, setelah Dewa Vientin disembunyikan, semua bagian dari medan pertempuran 10.000 ras telah memulihkan kedamaian. Leluhur setan senior Lohu, bagaimana? Di sudut medan perang 10.000 ras, Molly dan Raja Iblis Qian keluar dengan hati-hati. Nenek moyang iblis abis benar-benar pergi. Jangan khawatir, orang ini sudah pergi. Untungnya, leluhur telah menyerap banyak energi iblis dan memulihkan beberapa kekuatan. Jika tidak, leluhur takut aku akan ditemukan sekarang.
Leluhur iblis Lohu juga sedikit ketakutan. Ini adalah leluhur ras iblis dan pemimpin ras manusia hari ini. Sungguh luar biasa, mengapa kekuatan ini begitu tidak normal? Leluhur iblis Lohu senior, apakah mereka kuat? Puncak tertinggi, apa yang kamu katakan? Kamu tahu, 3.000 dewa dan iblis yang datang di zaman kuno pada dasarnya semuanya berada di alam tertinggi, dan hanya ada beberapa yang bisa mencapai level 2 orang tadi. Leluhur iblis Lohu sedikit terdiam. Dia pikir dia telah keluar dan seharusnya menyapu dunia dan tidak tertandingi. Leluhur iblis Lohu selalu merasa aneh, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Namun, sekarang dia akhirnya mengerti bahwa Molly dan Raja Iblis Qian tidak bisa berkata apa-apa kepada Qin Chen. Anak itu dapat bertahan hidup di tangan yang tertinggi. Ini terlalu tidak normal. Wanita misterius yang muncul terakhir memberinya nafas sangat menakutkan. Dunia luar mengerikan, dan masih aman di Vientiane, kata leluhur iblis Lohu bersalah. Molly dan Raja Iblis Qian tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Sosok mereka berkedip dan menghilang seketika. Di sisi lain, setelah terbang untuk waktu yang lama, Qin Chen akhirnya meninggalkan surga ini dan datang ke area lain dari medan pertempuran 10.000 ras. Qin Chen sudah lama tidak merasakan krisis, dan baru kemudian menyadari bahwa dia seharusnya benar-benar aman. Sejak itu, seluruh medan perang 10.000 ras menjadi tenang. Qin Chen mengubah penampilannya dan memulihkan wajah manusianya. Identitas klan True Dragon terlalu istimewa. Setelah begitu banyak pengalaman, semua yang telah dilakukan Qin Chen pasti akan diturunkan di alam semesta, bahkan jika itu dapat menyebabkan tanah longsor dan gempa bumi seperti tsunami di langit dan bahkan di dunia. Ras yang tak terhitung jumlahnya akan membaca prestise Qin Chen, di antara surga, nama jenius dari klan naga sejati akan mengejutkan semua orang. Identitas ini untuk sementara tidak dapat digunakan di medan perang 10.000 ras, terlalu mencolok. Setelah memulihkan penampilan umat manusia, Qin Chen tidak meninggalkan medan pertempuran 10.000 ras untuk pertama kalinya. Xiao Yao Supreme, Qin Chen bergumam. Untuk mengetahui tentang ibu dan ayahnya, Qin Chen perlu menemukan Xiao Yao Supreme, dan pihak lain pasti tahu di mana keduanya berada. Tetapi tidak mudah menemukan Xiao Yao Supreme. Qin Chen ingin menemukan Xiao Yao Supreme. Ada dua cara. Yang pertama adalah menemukan Jinlin Yaosu. Jinlin Tianzun pernah berada di bawah komando Xiao Yao Supreme. Jika dia menemukan Jinlin Tianzun, dia mungkin mengetahui lokasi Xiao Yao Supreme. Kedua, dia menemukan Tianzuo, Presiden Tianzuo. Dari mulut menara suci kuno, Qin Chen tahu bahwa pencipta Tianzuo memperbaiki surga bersama dengan Xiao Yao Supreme. Kemudian, dia tertidur di kedalaman ruang dan waktu. Sekarang Xiao Yao Supreme telah bangun. Sangat mungkin juga dia untuk bangun. Dalam hal ini, jika aku menemukan Tianzun pendiri Tianzuo, saya dapat menemukan Xiao Yao Supreme. Kebetulan Qiansu dan yang lainnya juga bekerja di Tianzuo. Kali ini, alam Dewa Vientiane, mereka harus memasuki dunia subrahasia alam Dewa Vientiane. Saya tidak tahu bagaimana itu akan ditemukan. Mata Qin Chen bergerak. Di dunia yang kacau, dia menekan asal-usul beberapa praktisi teratas seperti Yang Mulia Surgawi Api Molten, Yang Mulia Surgawi Starfall, dan Yang Mulia Surgawi Iblis. Dengan bakat Wuxu, tidak sulit untuk menembus Dizun, tetapi tidak mudah untuk menembus Dizun. Ada terlalu banyak sumber daya untuk dikonsumsi. Terlepas dari apakah Wuxu dan yang lainnya telah menembus alam Dizun, selama aku mencium asal-usul Tinzun klan bintang dan menyuntikkan ke dalam tubuh mereka, itu akan cukup untuk meningkatkan asal-usul mereka. Ketika dia memikirkannya, Qin Chen mengeluarkan peta. Qin Chen segera berangkat menuju perkemahan besar pekerjaan surgawi Tianzuo. Hampir beberapa hari kemudian, Qin Chen sudah tiba di lokasi medan perang 10.000 klan di mana kamp besar itu berada. Ketika dia tiba, tidak hanya kamp-kamp terpencil untuk pekerjaan Tian, tetapi juga Istana Bintang, Dayu Sensan, kamp-kamp besar pasukan manusia lainnya,
seperti kuil Void God, tersebar dan saling mengawasi. Istana Bintang, Dayu Sensan. Gumam Qin Chen mendengus dingin, dan akan mengobrak-abriknya cepat atau lambat. Tapi sekarang, Qin Chen secara alami tidak akan menimbulkan masalah lagi. Di sini, tim sibuk dengan kam di mana-mana, dan bagian terluar sebenarnya adalah tempat kam praktisi biasa berada. Kam Tiangong terletak di inti medan pertempuran 10.000 ras ini. Ini memiliki atmosfer langit dan bumi yang kuat dan sangat cocok untuk perbaikan rantai. Namun, jika dilihat dari kejauhan, ditemukan reruntuhan di mana-mana. Itu karena medan perang 10.000 ras telah ada selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dari kejauhan, Qin Chen melihat gunung tinggi yang gelap di kejauhan. Di atas gunung yang tinggi ini, api tanah yang mengepul menyala, memancarkan panas yang luar biasa. Ini seharusnya menjadi gunung suci alat pemurnian. Gumam Qin Chen berkata dengan emosi bahwa Tianjiao berbeda dari kekuatan manusia biasa. Pasukan manusia biasa bisa bertarung di seluruh dunia. Sebagai kekuatan pemurnian senjata teratas umat manusia, Tianjiao juga melayani tugas menyempurnakan senjata, dan posisinya luar biasa. Apakah Jiruyu dan Qiansu akan ada di sini? Qin Chen bersemangat dan mendekati gunung suci ini. Di pinggiran gunung suci, ada barisan formasi yang diselimuti, memancarkan atmosfer yang mengerikan. Ini adalah formasi besar dari Yang Mulia. Bahkan para tetua tidak dapat dengan mudah menerobos masuk. Begitu masuk dengan gegabah, mereka akan dihancurkan oleh kekuatan api yang mengerikan di medan perang 10.000 ras. Formasi ini agak menarik. Qin Chen tersenyum dan tidak berhenti, tetapi langsung masuk ke dalamnya. Tiba-tiba, formasi bergulir bertahan, tetapi setelah sinar cahaya menyinari tubuh Qin Chen, dia dengan cepat mundur. Dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, ditambah dengan keterampilan pembentukannya, secara alami dia tidak akan terjebak oleh formasi Tiangong hari ini. Siapa yang berani masuk ke area terlarang di Kam Tiangongku? Dengan teriakan, seorang pemuda yang kuat dan memiliki penampilan yang tampan, yang kemungkinan adalah murid inti Tiangong. Apakah Anda seorang penyuling instrumen dari Tianzuo? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Aku Yang Mulia Feng Hui, dan anak suci inti dari pekerjaan surgawi. Yang Mulia Feng Hui berkata dengan bangga, dan kemudian menatap Qin Chen dengan tatapan ekspresi dingin dan kasar di matanya. Qin Chen bergerak. Karena dia adalah anak suci inti, dia dianggap sebagai sosok tingkat tinggi, dan dia harus tahu di mana Qiansu dan yang lainnya berada. Kamu seharusnya memiliki Zun setengah langkah di kam kerjamu. Salah satunya adalah Ji Wuxu. Aku tidak tahu di mana itu. Qin Chen bertanya, mengapa kamu bertanya tentang ini? Kata Yang Mulia Feng Hui ini langsung menunjukkan warna waspada, matanya meledak dengan cahaya dingin, mata-mata kekuatan mana kamu? Saya sebenarnya adalah murid Tianzuo, dan Ji Wuxu adalah teman saya. Jawab Qin Chen tersenyum. Kamu tidak memiliki nafas kam Tiangong saya. Bagaimana Anda masuk ke area terlarang kam kerja saya? Jelaskan dengan cepat. Kata Yang Mulia Feng Hui berteriak dengan tajam. Qin Chen mengerutkan kening. Saya memang seorang murid Tianzuo, tolong beritahu saya tentang pemimpin di sini. Kata Qin Chen. Yang Mulia Feng Hui ini hanya Zun, dan belum lama menerobos, jadi statusnya di kam ini tidak tinggi. Yang Mulia Feng Hui segera mencemoohnya. Dia benar-benar kurang ajar. Apa kamu layak untuk melihat Penatua Yehe? Dia berteriak, menggelegar, dan menembak langsung untuk menekan Qin Chen. Tiba-tiba, kekuatan dari Yang Mulia yang berguling menjulang, dan kekuatan yang perkasa melawan langit, menyapu ke arah Qin Chen. Qin Chen mengerutkan kening, orang ini terlalu pemarah. Ketika Qin Chen menembak, kekuatan Yang Mulia di tubuhnya juga tersebar, dan langsung menahan serangan Yang Mulia Feng Hui. Namun, dia tidak membuat tangan yang kejam. Bagaimanapun, ini hanyalah kesalahpahaman, dan pihak lain juga adalah murid Tiangong.
Wajah Yang Mulia Feng Hui berubah drastis. Dia juga Yang Mulia Alam yang baru saja menembus pengalaman Vientiane God Tibet ini. Dia pikir dia tak terkalahkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan ditentang oleh anak semuda itu. Ini terlalu menakutkan. Yah, orang-orang Jiwuxu itu benar-benar memiliki motif tersembunyi. Anda sangat muda dan Anda sudah berada di ranah Sun. Pasti Jiwuxu dan para pelacur itu yang diam-diam memberimu keuntungan dari Tiangongku, makan di dalam dan di luar, dan berani. Ketika angin kembali ke tubuh, nyala api yang mencapai langit menyala, dan tungku pil sederhana muncul di tangannya. Begitu tungku pil muncul, dengan cepat berputar dan berubah menjadi gunung, menekan Qin Chen. Mata Qin Chen tiba-tiba menjadi dingin, dan orang ini berulang kali mengatakan Jiwuxu dan yang lainnya, jelas bertentangan dengan Jiwuxu dan yang lainnya. Namun, kata-katanya terlalu jelek. Ryu dan Qiansu datang bersama Wuxu, dan di antara mereka ada Qin Qiuzi. Pihak lain terus mengatakan pelacur itu, membuat Qin Chen marah. Qin Chen menembak. Kali ini, dia sedikit menunjukkan kekuatan, dan segera meledakkan tungku pil, lalu menamparnya, mencoba memberi pelajaran kepada pihak lain. Qin Chen menamparkan wajah Yang Mulia Feng Hui, dan segera menerbangkannya. Yang Mulia Feng Hui diterbangkan ke bebatuan ke samping, malu, dia berbalik dan bangkit, memegangi pipinya dengan tangan kanannya, menunjukkan ekspresi ketakutan dan marah. Dia adalah karakter yang luar biasa, putra suci inti dari pekerjaan surgawi, dan dia adalah manusia yang kuat. Dia ditampar dan ditampar seperti ini. Apalagi dia dipukul oleh seseorang yang terlihat sangat muda, yang membuatnya sangat ketakutan. Kamu sangat berani, kamu berani menjadi liar di kamp kerjaku, mencari kematian. Dia menggeram, sambil mengirimkan sinyal untuk menggerakkan para prajurit. Qin Chen berkata dengan dingin, anak muda, sangat arogan, lebih rendah hati, ada begitu banyak orang di dunia ini yang lebih kuat dari Anda, dan Anda pasti kagum, jika tidak, Anda tidak tahu bagaimana cara mati. Ini benar-benar nasihatnya, betapa luasnya alam semesta, dan yang kuat seperti awan. Setelah mengalami krisis hidup dan mati ini, Qin Chen memiliki lebih banyak wawasan, menghormati orang, dan itu hanyalah langkah pertama dalam perjalanan panjang ribuan mil. Pada saat itu, Sidorwo dan Yang Mulia Juesan semuanya dibunuh olehnya di ranah Yang Mulia Manusia, karena mereka terlalu sombong dan berprofil tinggi. Jika anak ini masih sangat mengerikan saat keluar, begitu dia bertemu seseorang dengan latar belakang yang kuat, dia pasti akan mati. Bagaimana Yang Mulia Feng Hui mendengarkan? Dia hanya tahu bahwa dia telah menderita penghinaan besar. Matanya memelototi Qin Chen, tetapi dia tidak segera membantahnya karena dia tahu bahwa pria di depannya tidak mampu memprovokasi dia. Tapi tidak masalah, bala bantuan akan segera datang. Benar saja, dalam sekejap, dengan keras, nafas yang mengerikan tertahan dari puncak gunung. Hanya setelah beberapa saat, terdengar suara melolong yang panjang, dan sesosok Qian sudah terbang lewat. Ini adalah pria parubaya yang mengenakan baju perang hitam pekat. Dia diselimuti baju perang yang mengerikan. Begitu dia mendarat, matanya tertuju pada Qin Chen, pupil matanya tiba-tiba memadat, dan seberkas cahaya melintas dengan tenang di kedalaman matanya, dan kemudian dengan cepat menghilang, kembali ke keadaan biasa. Dia menyembunyikan cahaya ini dengan sangat baik, bagaimana dia bisa menyembunyikannya dari Qin Chen? Jejak keraguan melintas di hati Qin Chen. Temui Penatua Gusu, kata Yang Mulia Feng Hui melihat pengunjung itu dan buru-buru memberi hormat dengan hormat. Gusu Dizun sedikit mengangguk, lalu melihat ke arah Feng Hui Dizun dan berkata dengan dingin, ada apa? Orang ini bukan murid dari Tianzuo saya, tetapi dia masuk ke tempat terlarang, dan juga menembak saya. Kata Yang Mulia Feng Hui buru-buru mengeluh. Gusu Dizun ini adalah tetua Tiangong, salah satu wakil komandan di kamp Tiangong, bahkan jika dia dikeluarkan, dia juga sangat terkenal. Sama sekali bukan apa-apa untuk menekan Qin Chen.
Gu Sudizun mendengus, lalu dia melihat ke arah Qin Chen, dan berkata dengan ringan. Aku beri kamu kesempatan untuk memaafkan, mengapa kamu ingin masuk ke tempat terlarangku? Bagaimana Anda bisa masuk? Yang mulia Feng Hui melebarkan matanya, menunjukkan warna yang tidak dapat dipercaya. Mengapa Gu Sudizun tiba-tiba berbicara begitu mudah? Dia ingat bahwa Gu Sudizun selalu sangat mudah tersinggung sebelumnya, dan dia baru saja mulai melakukannya. Apakah ini masih Gu Sudizun? Mata Qin Chen berkilat, saya masuk ketika saya ingin masuk. Mengapa? Saya harus mendapatkan persetujuan Anda. Terlebih lagi, di mana kata terlarang di sini? Mendengar itu, Feng Hui menatap Qin Chen dengan marah. Ini terlalu sombong. Menyinggung Gu Sudizun, putra ini pasti akan mati. Feng Hui Dizun meraung di dalam hatinya. Niat membunuh yang luar biasa langsung keluar dari tubuh Gu Sudizun, matanya menjadi sangat dingin, dan dalam sekejap, aura api yang luas memenuhi dunia Kam Tiangong. Anak muda, beritahu saya bagaimana Anda memasuki Kam Kerja Surgawi, dari mana asalmu, dan kekuatan manusia seperti apa, jika tidak, kamu tidak akan menyalahkan kursi ini karena tidak sopan.